Selamat siang. Selamat siang. Kabar saya baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemarin Bu Neni cerita mau melaksanakan pembelajaran, kemudian saya observasi apakah sudah siap. Ya, insya Allah sudah siap. Nah, sebelum pembelajarannya saya observasi, terlebih dulu saya ingin berbincang-bincang sama Bu Neni. Apakah Bu Neni ada waktu? Oh iya, ada waktu. Yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran IPAS yang akan Ibu laksanakan. Ya, saya mempersiapkan pembelajaran dengan RPP, menyusun RPP yang memuat tujuan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan belajar mengajar serta penilaian. Saya juga mempersiapkan alat peraga seperti papan tulis, spidol, dan LKPD. Ya, jadi Bu Neni sudah mempersiapkan ada RPP dan juga kegiatan pembelajaran dan penilaiannya ya Bu. Lalu strategi apa yang Ibu gunakan untuk membantu siswa memahami konsep perubahan wujud tersebut, Bu? Oh iya, saya menggunakan berbagai strategi seperti menjelaskan konsep perubahan wujud benda dengan menggunakan contoh-contoh yang konkret. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda secara langsung. Yang ketiga, mendorong siswa untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalahnya. Iya, wah, luar biasa sekali ya. Jadi sudah merancang pembelajaran sedemikian hingga dalam kegiatan itu Bu Neni akan menghadirkan contoh konkret bendanya ya Bu. Iya. Kemudian akan melakukan percobaan secara langsung. Anak-anak tentunya dengan percobaan langsung anak-anak langsung tertarik ya Bu dari kegiatan itu. Bu Neni juga akan melakukan kerja kelompok, siswanya ya diskusi kelompok, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, begitu ya Bu. Iya. Lalu menurut Bu Neni bagaimana Ibu membuat penilaian supaya pemahaman siswa itu terhadap konsep perubahan wujud itu bisa diketahui? Oh iya, saya menilai pemahaman siswa itu melalui pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, juga hasil diskusi kelompok dan LKPD, lembar kerja. Berarti pertama lewat observasi, lewat pengamatannya Bu Neni, kemudian juga lewat hasil diskusinya anak-anak, dan yang terakhir lewat LKPD. Iya. Berarti lengkap sekali ya. Kerjakan luar biasa, bagus. Kira-kira apakah ada hal yang menjadi kekhawatiran Bu Neni dalam pembelajaran yang akan dilakukan itu? Saya tadinya khawatir beberapa siswa itu masih ada kesulitan memahami konsep perubahan wujud benda. Jadi yang saya khawatirkan. Bu Neni khawatir, takut siswanya tidak memahami perubahan wujud benda tersebut. Jangan khawatir ya Bu Neni. Saya yakin Bu Neni itu bisa untuk membantu siswa memahami konsep perubahan wujud benda dengan baik, karena Bu Neni sudah menghadirkan banyak media, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menarik, sehingga pembelajaran Bu Neni itu akan menyenangkan untuk siswa. Semoga pembelajaran Bu Neni akan memberikan hasil yang maksimal ya Bu Neni. Iya. Terima kasih atas sarannya dari Bu Tuti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu siswa memahami konsep perubahan wujud benda. Terima kasih. Mungkin sekian obrolan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kelas. Punya Bu Neni, saya akan mengobservasi pembelajaran Bu Neni. Semoga lancar ya Bu Neni. Iya. Terima kasih. Selamat siang Bu Neni. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Materi ini merupakan salah satu materi pelajaran IPAS yang dipelajari di kelas 4 semester 1. Untuk capaian pembelajaran dalam materi ini yaitu peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat. Yang kedua, peserta didik mempelajari istilah-istilah perubahan wujud zat. Baiklah, pertama-tama kita bahas tentang macam-macam wujud zat. Nah, zat ini ada 3 macam. Yang pertama, zat padat, kemudian zat cair, dan terakhir adalah gas. Yang pertama, kita bahas tentang zat padat. Zat padat ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya tidak akan berubah. Begitupun dengan volumenya, misalnya meja, kursi, pulpen, dan sebagainya. Yang kedua, zat cair. Zat cair ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah mengikuti wadah atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Misalnya air minum, minyak, bensin, dan sebagainya. Yang ketiga, gas. Nah, gas ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah-ubah dan volumenya pun berubah-ubah. Misalnya angin, udara, asap, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, mencair. Pernahkah kamu melihat es batu yang mencair? Nah, benar, es yang berubah menjadi air adalah contoh benda yang mencair. Ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Seperti contoh es tadi, membeku adalah kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Selanjutnya, menguap. Pernahkah kamu melihat asap yang panas ketika memasak air? Nah, itu adalah contoh peristiwa menguap. Ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selanjutnya, mengembun. Nah, ketika kita memasak air tadi, di tutup panci ada air yang naik setelah proses menguap. Itu adalah salah satu contoh mengembun yang merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya, menyublim. Kali ini, pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus jika dibiarkan di udara terbuka atau udara panas akan semakin mengecil atau bahkan menghilang dan habis. Peristiwa ini dikenal dengan istilah menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal atau deposisi, yaitu kebalikan dari menyublim, yang merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Misalnya, panci yang menghitam akibat pembakaran dari kayu bakar. Butiran-butiran debu atau kristal yang menempel di panci berasal dari asap pembakaran kayu bakar tersebut. Sebagai penutup, perlu diingat bahwa perubahan
ini terus mencari.
Benda adalah, ayo siapa yang bisa? Berarti benda adalah Benda adalah segala sesuatu yang bisa diamati dan memiliki masa atau Nah, benda itu kata Mbak Chelsea sesuatu yang bisa diamati memiliki masa dan volume. Benda itu dibagi menjadi 3. Benda apa saja? Semua benda padat apa saja? Meja, kursi, batu, pensil, buku tulis, papan tulis, apa lagi? Meja sudah. Tadi benang air, contoh benang air apa sih? Alhamdulillah, terima kasih diucapkan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan atau tidak? Terima kasih atas pasangannya. Kalian menjadi anak yang lebih pintar. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Terima Marini selaku pengajar praktek. Saya Puji Astuti angkatan 10 Kabupaten Cilacap, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Neni Haryani selaku rekan sejawat untuk saya observasi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan Ibu Neni rangkaian kegiatan supervisi akademik saya. Kemarin sudah melakukan tahap observasi Ibu, kemudian sudah dilaksanakan juga observasi kelas ketika Bu Neni mengajar. Pada hari ini saya akan melanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahap pasca observasi. Sebelumnya, selamat pagi Bu Neni. Selamat pagi Mbak Tuti, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Tuti juga baik ya sama Ibu. Terima kasih. Hari ini Bu Neni sibuk, ada waktu apa tidak? Oh, ya, alhamdulillah hari ini saya kebetulan tidak sibuk. Nah, jadi kelas 4 lagi pelajaran agama. Jadi saya juga melanjutkan perbincangan yang kemarin tentang supervisi akademik, tentang pasca observasi, ya observasi, pra observasi dan observasi yang telah kita laksanakan. Ya, syukur alhamdulillah. Berarti Bu Neni punya waktu nggih? Ya, itu. Dari kira-kira menurut Bu Neni dari perbincangan kita hari ini, apa yang diharapkan, tujuan yang diharapkan oleh Bu Neni itu seperti apa? Tujuan yang diharapkan oleh saya tentunya saya mengharapkan bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan, dan juga saya harapkan
dari Bu Tuti selaku PGP. Baik Bu Neni, semoga tujuan Bu Neni untuk perbincangan kali ini bisa tercapai. Bu Neni bisa mendapatkan apa yang Bu Neni harapkan ya. Untuk kali ini saya ingin bertanya kepada Bu Neni, bagaimana perasaan Bu Neni ketika pembelajaran kemarin, setelah dilakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan digitalisasi yang terintegrasi dengan KSE dan juga budaya positif. Dan tentunya itu hal baru bagi saya gitu. Iya betul. Iya karena baru ada ya. Iya. Kemarin saya juga melihat ini luar biasa sekali, sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga ada KSE-nya, ada pihak pada muridnya. Nah, menurut Bu Neni, tujuan pembelajaran yang ada kemarin apakah sudah tercapai dalam pembelajaran Bu Neni itu? Sepertinya itu sudah tercapai. Dilihat dari siswa yang sudah punya rasa percaya diri dan sudah bisa melakukan kolaborasi antara siswa dengan siswa, walaupun belum 100% gitu, tapi bagi saya sangat luar biasa dibandingkan sebelumnya gitu. Kemarin siswanya pada aktif ya Bu? Iya, artinya kan kalau sebelum itu ya pasif gitu, nggak seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah ada yang tercapai gitu. Iya, saya kemarin sudah melihat siswa-siswanya sudah mau berani maju ke depan menyampaikan hasil. Iya. Lalu bagaimana refleksi dari pembelajaran Bu Neni itu, apa yang Bu Neni pikir rasa? Saya merasa senang sekali karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dan terkait dengan KSE dan juga budaya positif. Dan saya juga melihat siswa saya itu semakin aktif dalam pembelajaran, semangat, merasa senang gitu, tidak malas lagi seperti dulu. Iya, jadinya mereka tidak bosan ya Bu? Iya, jadi saya juga selaku guru jadi ikut bersemangat juga. Alhamdulillah. Kemarin saya juga lihat Bu Neni sudah menerapkan tepuk-tepuk sehingga memancing semangat siswa gitu. Dan lalu selamat, tentunya saya ucapkan selamat Bu Neni sudah berhasil menerapkan pembelajaran diferensiasi. Lalu rencana Ibu ke depan untuk meningkatkan kembali pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa rencananya? Rencananya yang akan saya lakukan, saya lebih meningkatkan lagi kolaborasi tentunya dengan rekan guru. Terus saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan seminar atau diklat yang berhubungan dengan pembelajaran. Terus saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, dan juga saya akan memanfaatkan alat peraga supaya siswa itu lebih memahami tentang materi yang saya ajarkan. Hadir karena Bu Neni sudah beragam nih. Yang pertama tadi ada ingin kolaborasi dengan teman sejawat, juga ingin mengikuti fintech juga. Sekarang banyak ya Bu kegiatan, apalagi kemarin saya mengikuti kegiatan ada mobil apik, sekarang itu akan mengadakan banyak fintech untuk peningkatan pembelajaran. Semoga ya Bu Neni bisa berpartisipasi dalam kegiatan itu, dan kita juga di sini punya modal aset banyak ya Bu untuk alat peraga di perpustakaan. Saya lihat kemarin alat peraga banyak sekali, tapi masih terbungkus rapi, jadi belum optimal dalam penggunaannya. Semoga Bu Neni rencana tadi bisa terrealisasi dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Neni juga. Nah, lalu kira-kira kapan Bu Neni akan memulai rencana yang tadi Bu Neni sampaikan? Sebetulnya sudah dimulai sama antara kolaborasi saya dengan rekan, sudah dimulai ya seperti ini kolaborasi sama Mbak Tuti contohnya. Iya, juga saya sudah mengerjakan PME. Oh iya betul. Juga dapat sertifikat berapa Bu Neni? Ada 2 sih. Oh iya, semangat. Iya. Juga
juga sudah mengikuti webinar secara daring. Iya, alhamdulillah sudah mulai dilaksanakan ya Bu. Iya. Semoga apa yang direncanakan Bu Neni sudah tercapai. Kemudian tujuan kita juga ingin meningkatkan kualitas pembelajaran kita juga tercapai. Semoga pekerjaan kita juga dimudahkan ya Bu Neni. Iya. Mungkin pembicaraan kita kali ini sampai di sini dulu. Bu Neni bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain. Terima kasih Bu Neni sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang. Sama-sama Bu Putri karena sudah melakukan praktik baik dengan saya.